Ustadz, bagaimana caranya agar sholat benar-benar khusyuk dan bisa meninggalkan maksiat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara meninggalkan maksiat? Ya tinggalkan. Gitu kan? Nah, cuman tidak mudah. Mudah dikatakan, tapi juga tidak mudah untuk dilakukan. Cara khusyuk sering saya ungkapkan. Sudah ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau punya persoalan, minta solusi kepada Allah, kata Allah. Itu jawaban Quran, minta solusi, bukan bikin status. Aminkan ya. Mudah-mudahan yang like masuk surga. Masuk surga itu bukan dengan like, dengan amal soleh. Aduh, like. Manusia ini hari ini minta sama Allah solusi, ya, sabar terima. Wassalah. Kemudian Anda tanya lagi, gimana cara mintanya Ustaz? Jangan tanya saya, Allah sudah jawab. Kata Allah, wassalah, datang lewat sholat, minta. Makanya saya sering katakan sholat itu ibadah yang didesain oleh Allah, salah satunya untuk bisa mencurahkan persoalan yang kita rasakan sehingga diberikan solusi. Makanya sholat satu-satunya ibadah yang berlaku bagi semua umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yang langsung dicontohkan oleh nabi-nabinya. Saya pernah sampaikan, Nabi Musa itu sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus Al-Masih, Mesiah, sholat, Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Isa, Nabi Ismail alaihissalam sholat, bahkan minta keluarganya sholat, Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Zakaria alaihissalam sholat, ya, Nabi Zakaria sholat. Itu masih sederetan itu nasab dengan Nabi Isa. Isa alaihissalam kan anaknya Maryam, ya, Bunda Maryam. Maryam anaknya siapa? Imran. Imran suaminya Hannah. Ya, sepupunya siapa? Nabi Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam. Ya, Nabi Zakaria itu sholat, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Sholat. Dan dalam sholat mereka minta solusi. Bahkan Nabi Zakaria minta, ya Allah, orang berkata saya nggak mungkin punya keturunan karena istri saya disebut menopause secara klinis, mandul secara medis, katanya nggak mungkin punya keturunan. Saya tinggalkan mereka ya Allah, saya hanya minta darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sholat dikasih oleh Allah. Kita umatnya Nabi Muhammad dipanggil sebelum sholat. Kamu punya persoalan apa? Datang, saya berikan. Bahkan di hadis kutsinya sering saya sampaikan dari sahabat Abu Hurairah, kalau Anda sudah sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru berdiri Al-Fatihah, kata Allah di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apa yang ia minta. Cuma salat tidak mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu tidak mudah kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk yang ditanyakan? Dijawab oleh Allah di ayat ke-46 ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu satu orang yang punya persiapan saat akan berjumpa denganku. Maksudnya apa? Dia merasa nih akan menghadap Allah dalam sholat. Dia bawa persiapan. Sekarang beginilah, gini cara memahaminya. Anda punya masalah. Tiba-tiba ada sosok yang menjanjikan Anda. Insya Allah Pak, datang. Nanti kita atasi deh. Misal taruhlah wali kota, atau bupati, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Terus Anda mau menghadap sekarang. Pertanyaan saya, apakah Anda menghadap sekadarnya saja atau Anda memperbaiki penampilan dulu? Pasti perbaiki penampilan. Ada Pak Eli, hadap komandan, pasti akan dibetulkan dulu semua pakaiannya. Rapikan semua. Anda misalnya akan menghadap kepada siapa ya yang punya kedudukan di sini. Bupati kah, wali kota kah? Datang, Anda akan perbaiki penampilan. Gak mungkin Anda datang menghadap pakaian lusuh, kaos oblong, pakai sarung, peci bengkok, ya. Anda pasti akan perbaikin, lurusin dulu. Walaupun apa yang Anda harapkan belum tentu diberikan sepenuhnya. Butuh 1 juta diberi 100.000, ya kan? Rapi-rapi, sampai nyewa baju 200.000 dapat cuma 100.000, ya. Kenapa ketika menghadap Allah yang dijanjikan dipenuhi kebutuhan, kenapa kita biasa-biasa tampilannya? Makanya orang khusyuk itu kelihatan bahwa bahkan saat akan datang. Ini dimulainya sebelum sholat. Makanya di Quran surah ke-7 ayat 31 itu dilihat. Cek. Kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Cari yang paling bagus.
Makanya sholat dengan pakaian indah akan beda rasanya. Lain. Setelah itu, pahami pelajari Quran surah ke-29 ayat ke-45.